Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita yaitu Brendo TVRI Bengkulu. Dan tema kita pada hari ini atau sore ini yaitu Stop Bullying Perempuan dan Anak. Data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia mengungkapkan tren yang sangat mengkhawatirkan pemirsa. Pada tahun 2023 tercatat ada 1.138 kasus perundungan yang dilaporkan. Itu yang sudah dilaporkan. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana kita stop untuk bullying dengan narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita sapa dulu yaitu Mbak Lexi Oktavia selaku Direktur Cahaya Perempuan WCC Bengkulu. Halo Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Siap ya memberikan informasi dan edukasi juga ya kepada para pemirsa TVRI ya? Siap, insya Allah siap. Oke. Nah di samping Mbak Lexi juga sudah hadir bersama kita semua pemirsa yaitu Bapak Ibrahim selaku Sekretaris Dinas P3AP PKB Provinsi Bengkulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya gitu. Nah tema kita ini Mbak Lexi dan Pak Ibrahim adalah Stop Bullying Perempuan dan Anak. Ya. Mungkin yang sudah malang melintang sudah berkecimpung mungkin di dunia perempuan dan anak juga. Ini Mbak Lexi boleh disebutkan dulu dan diberikan statement dulu nih Mbak gitu tentang bullying itu apa sih gitu. Ya. Bullying itu adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pribadi atau individu serta kelompok terhadap kelompok atau individu yang dianggap itu lemah. Jadi kalau untuk statement saya, kalau untuk bullying itu stop bullying. Bullying itu tidak keren. Mari bersahabat dengan asik tapi tidak mengusik. Jadi itu yang jelas. Jadi kita itu bersahabat tapi tidak mengusik. Iya. Berarti artinya rata-rata yang menjadi korban dari kasus bullying itu adalah kelompok-kelompok yang lebih lemah nih. Iya, anggapannya. Iya. Padahal belum tentu juga nih, Mbak ya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau mungkin dari statement dari Bapak dari melihat aku buka tadi dengan catatan kasus nih. Oh ya. 1.138 kasus di 2023 dari KPAI nasional sudah mendapatkan laporan. Dari Bapak sendiri melihat kasus bullying yang semakin banyak terjadi, bagaimana nih statement dan... Ya, terima kasih Pak Anas. Jadi betul apa yang disampaikan Mbak Lexi. Kita prinsipnya bullying itu artinya membuat orang tersakiti. Nah, artinya orang yang merasa dirinya kuat. Padahal sebenarnya dia menutupi kelemahan dia sendiri. Jadi bullying itu rata-rata dilakukan oleh orang yang merasa iri. Misalnya saya sama dengan Pak Anas. Pak Anas kan? Merasa jangan sampai saya itu kalah membullying orang. Nah, jadi prinsipnya tindakan bullying itu memang hal-hal yang harus kita cegah. Paling tidak jangan sampai terjadi. Apalagi sekarang bullying itu yang ngetren itu di lingkungan anak-anak remaja, anak-anak sekolah. Nah, kan kasihan. Rata-rata korbannya itu remaja dan anak sekolah. Itu yang saya lihat. Nah, tadi sudah statement awal untuk mungkin artian dari bullying itu sendiri gitu. Adalah sebuah bentuk entah itu fisik, entah itu verbal gitu Mbak gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Lexi sendiri mungkin bentuk-bentuk yang bisa lebih detail lagi diberikan kepada pemirsa. Mungkin para pemirsa di rumah masih belum tahu nih tindakannya termasuk bullying nggak gitu ya. Kadang-kadang nggak sadar ya. Iya nggak sadar gitu. Padahal bullying ternyata bukan kan. Yang gurauan ya. Benar, yang dikiranya mungkin bercanda mungkin teman-temannya. Tapi kan termasuk kita kan nggak tahu nih. Iya. Biasanya seperti apa? Biasanya kita harus mengenali dulu nih jenis-jenis bullying itu apa. Terutama yang fisik. Fisik kan cepat kita tahu nih. Apalagi di kalangan anak-anak. Biasanya tuh ditendang. Anak-anak SMP, SMA gitu kan.
atau dikasih kayak jebakan, nanti ketika dia jatuh diketawain rame-rame gitu. Itu kalau yang fisik. Nah, kalau yang verbal sendiri kan kalimat-kalimat yang menindas atau yang menyakiti perasaan seseorang. Tadi yang di awal saya sebut dianggapannya itu lemah gitu kan. Yeah. Hal itu bisa dilakukan oleh sekelompok atau individu terhadap orang itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada bully sosial. Nah, ini yang banyak. Iya, di media sosial ya. Ya, Iya. sekarang ya ngetren. Benar, Memakai bully sosial HP atau itu. lewat ini. Jadi lewat media sosial kita bisa menyebarkan isu atau membuat memang ya mungkin orang ini punya kelemahan atau tapi dia bagaimana caranya orang ini sebuah rahasia atau itu disebarluaskan sehingga ketika orang lain tahu ini menjadi suatu ketidaknyamanan bagi seseorang itu. Jadi sehingga ini adalah yang banyak terjadi sekarang di media sosial. Itu kalau yang di media sosial. Tetapi yang di sosial langsung itu adalah bagaimana kita masyarakat, terutama misalnya nih menyebarkan isu-isu ke tetangga sebelah. Itu termasuk bully. Kenapa? Kita sudah menggiring orang ini agar tidak disukai atau dibenci oleh sekelompok. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Bukan saja sosial itu media sosial, tapi bagaimana dia di lingkungan sosial itu. Jadi gitu. Dan ini banyak sekali terjadi. Si A ada ada masalah sehingga si B tahu, si C tahu, sehingga si A ini dia ketika mau bersosial di lingkungannya dia sudah menarik diri. Inilah yang banyak sekali terjadi selain di kalangan anak-anak. Di lingkungan masyarakat yang sudah dianggap dewasa juga banyak terjadi. Betul. Ini dari Bapak ada tambahan? Betul, jadi yang disampaikan Mbak Lexi, misalnya kalau fisik kan bisa dirasakan, misalnya kelihatan fisiknya memar atau kena tersakiti. Tapi yang sulit kita lihat bukti itu verbal dengan kata-kata. Misal si A ini kelihatan pendek, dipanggil cebol, misal kan, benar, atau benar. pendek, tapi berulang-ulang setiap ketemu kelompok rombongan misalnya kawan-kawan sekelas manggil, hei cebol. Nah, artinya secara psikis dia terganggu, minder. Nah, kebetulan memang pendek misalkan atau cebol, sehingga dipanggil begitu ya sama aja dengan membuat dia bergaulnya terbatas, nggak berani lagi berteman. Nah itu, termasuk tadi yang elektronik yang sekarang lagi ngetren pakai HP kan, ya difotokan mungkin hal-hal negatif dia disebar ke medsos, itu kan secara nggak langsung psikisnya terganggu. Nah itu nanti akan urusannya dengan psikolog tentunya kan. Benar. Nah itu yang saya lihat sekarang kan lagi ngetren bullying dilakukan anak remaja seperti itu. Dan itu juga sering sekali mungkin ya kita temukan, bukan hanya tadi yang Mbak Lexi bilang, bukan hanya di kehidupan sosial, real sosial gitu. Bahkan di media sosial juga banyak sekali, bukan hanya mungkin foto atau gambar saja yang dibully, bahkan narasi-narasi jelek atau narasi kebencian di komen-komen postingan juga ini Mbak ya, kayak gitu. Nah kalau Mbak sendiri melihat hal-hal yang kayak gini kan, apa yang menjadi penyebab orang itu bisa membuat narasi-narasi kejelekan atau kebencian, entah itu dari kehidupan nyatanya ataupun media sosial. Betul. Jadi pertama itu kenapa sih orang itu melakukan bully itu kan? Intinya itu satu, pertama dia itu biasanya kebanyakan pelaku itu melakukan bully itu menganggap dirinya lebih hebat dari yang dibully. Itu tentu. Nah, terkait dengan yang media sosial tadi biasanya itu kurang ketidaktahuannya masyarakat dalam mengungkapkan kata-kata yang tepat. Misalnya, kebanyakan sih sekarang ini yang kita lihat itu kan di media sosial menghujat para public figure atau dengan pejabat publik, presiden kah, wali kota kah, kalimat-kalimat yang digunakan juga tidak dalam tanda kutip tidak etis dilontarkan. Jika mau mengkritik, gunakanlah media dan alat komunikasi yang baik. Sepertinya harusnya seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat kita sendiri terkait bully itu belum gitu. Nah, jadi memang butuh pendidikan, penyadaran hal-hal yang seperti itu. Complicated berarti artinya ya permasalahan ini ya, bukan hanya dari sumber orang yang membuli, tapi mungkin banyak sekali orang-orang yang masih belum sadar tentang edukasi tentang bullying ini. Tapi ditahan dulu Mbak Lexi dan Pak Ibrahim. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.